Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak ya kita nikmati. Dan salah satu di antara karunia dan nikmat yang sangat bernilai adalah kita diberikan kesempatan untuk mengkaji dan mempelajari hal-hal yang terkait dengan dinuna, ya, dengan agama kita, karena tentu saja ibadah kita, amalan kita akan lebih bermakna dan bernilai ketika kita melakukan amalan atau ibadah berdasarkan ilmu dan wawasan. Para pemirsa yang sangat bahagia, kajian kita pada kesempatan kali ini masih pada tema halul atqiya yaumal qiyamah, keadaan orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat. Dan pada sesi yang lalu kita telah menjelaskan di antara keadaan dan kondisi orang-orang beriman dan orang bertakwa nanti di hari kiamat adalah yafza'un nasu yaumal qiyamati wa la yafza'un, bahwa di hari kiamat nanti orang-orang ketakutan, orang-orang gelisah, orang-orang punya kekhawatiran yang sangat tinggi. Tapi orang-orang yang bertakwa itu tenang, orang yang bertakwa itu tidak gelisah, orang bertakwa itu tidak khawatir, karena mereka dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang lahumul busyra fid dunya aw lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang bertakwa, wali-wali Allah dan orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan berita gembira baik di dalam kehidupan dunia ini, apatah lagi nanti dalam kehidupan akhirat. Karenanya janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa al-muttaquna yaumal qiyamati yatma'innun yauma yafza'un nas fi dzalikal yaum. Orang-orang bertakwa itu tenang, tentram, damai ketika orang-orang semuanya pada ketakutan dan penuh kekhawatiran. Ini yang kita telah bahas pada sesi pembahasan kita yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan di antara keadaan dan kondisi atau ahwalul atqiya yaumal qiyamah, keadaan orang-orang bertakwa nanti di hari kemudian, yaitu yang kedua bahwa allazina yuzilluhumullahu fi dhillihi, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman nanti di hari akhirat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari alam barzah atau dari alam kuburnya menuju sebuah tempat yang sangat luas yang dikenal dengan padang mahsyar, di mana manusia akan digiring ke sana dan mereka akan berdiri kurang lebih 50.000 tahun. Dan di saat itulah mereka menanti dan menunggu
kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk faslil qada, untuk mengadili semua makhluk, ya, semua manusia dengan pengadilan yang sangat adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah zat yang paling hakim, yang paling adil? Allah akan menghisap setiap kita manusia pada saat itu di padang mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah kita sampaikan bahwa di saat itu ya tadnu syamsu ila ru'usil khalaiq biqadari mil. Dalam penjelasan Nabi SAW disebutkan bahwa matahari itu akan didekatkan di atas kepala manusia di padang mahsyar tersebut sejarak kurang lebih 1 mil. 1 mil itu ya sekitar 1 kilo, ya 600 atau 700 meter. Artinya tidak cukup 2 kilo jarak antara kepala kita dengan ya matahari. Bisa dibayangkan kira-kira ya bagaimana panasnya saat itu, ya, bagaimana panasnya ya matahari. Kita saja di dunia yang jarak antara bumi yang kita diami sekarang dengan matahari itu berjuta-juta ya kilometer, ya. Tapi ketika datang musim panas di tengah matahari, ya, atau di pas matahari di atas ya kepala kita jam 2 jam 3, ya, tentu kita tidak akan mampu berdiri di bawah ya terik panas matahari ya 1 jam 2 jam. Kita tidak akan mampu, apalagi kalau dilepas alas kaki kita, karena nanti juga ya kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan, ya, nanti di hari akhirat manusia itu akan dibangkitkan dari alam barzahnya, dari alam kuburnya, khufatan, dalam keadaan tidak ya memakai alas kaki. Bayangkan itu, bisa kita ya bayangkan bagaimana panasnya, tidak punya alas kaki dan matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Sekarang dengan jarak matahari dengan bumi yang berjuta-juta kilometer, kita tidak tahan. Di musim panas kita berdiri di jalanan ya melepas alas kaki, jangankan 1 jam, setengah jam pun saya yakin tidak ada yang sanggup. Nah, bagaimana di hari itu 50.000 tahun kita berdiri dengan matahari di atas kepala kita sejarak 1 mil. Tidak ada payung, tidak ada ya pengalas kepala, tidak ada ya topi yang bisa menyelamatkan kita dari panasnya terik matahari pada saat itu. Kita dibangkitkan ya seperti itu. Sampai Nabi SAW menggambarkan semua manusia akan berkeringat berdasarkan dosa dan kesalahannya. Ada yang ya keringatnya itu sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai betisnya, ada yang keringatnya sampai pahanya, dan ada yang keringatnya sampai pinggulnya. Bahkan ada yang berenang dengan keringatnya sendiri, saking panasnya ya keadaan dan kondisi pada saat itu. Dalam kondisi begitu ya mencekam, ya begitu panasnya keadaan, maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada orang-orang yang melakukan amalan yang spesial, kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan mengamalkan amalan yang super, itu diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka walaupun kondisi seperti itu, mereka mendapatkan ya zillul arsh, ya, mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya ketika orang kepanasan mereka tidak kepanasan. Ketika orang gelisah dengan ya panas terik matahari yang ya memanasi ya tubuh mereka, mereka ya tidak merasakan panas. Mereka merasakan kesejukan karena mereka hidup ya di bawah naungan ya Allah Subhanahu wa taala.
di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak berlaku naungan yang ada ya di dunia. Tidak berlaku atap, ya tidak berlaku payung, tidak berlaku ya AC, tidak berlaku kipas, tidak ada itu semua. Ya. Manusia ya tercengang menghadapi keadaan dan kondisi itu dan mereka gelisah. Ya. Tapi ada orang-orang yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala karena amalannya yang super, amalannya yang mulia, dengan amalan itulah mereka diberikan ya pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan mendapatkan ya rasa panas di saat matahari didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil. Nah, siapa saja di antara mereka yang yuzilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah, maka di antaranya yang pertama adalah al-imamul adil, ya, al-imam al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, ya. Pemimpin apapun namanya ya di masyarakat, ya ketika dia memimpin sekelompok masyarakat atau satu komunitas dan dia memimpin dengan ya penuh keadilan dan dengan kekuasaannya itu tidak melampaui batas, ya, bahkan kemudian menegakkan keadilan di antara sesama ya hambanya berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang pemimpin tidak berdasarkan pada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia tidak akan mungkin bisa adil. Ya, dia tidak mungkin bisa adil kalau dia tidak ya berdasarkan pada syariat Allah Subhanahu wa taala, karena syariat Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjaminkan keadilan di antara sesama ya manusia. Adapun aturan ya hukum yang diletakkan dan dibuat oleh manusia itu ya sangat ya subjektif, sehingga ya ketika seorang ya memberlakukan aturan dan hukum yang dibuat oleh manusia, mungkin dalam pandangannya dia sudah melakukan keadilan, tapi ya keadilan itu ya belum terwujud. Nah, makanya ya para ulama kita mengatakan ya tentang syarah hadis ini, ya mereka mengatakan bahwa al-imamul adil wa huwa al-hakimul adil fi ra'iyatihi. Yang dimaksudkan dengan imam yang adil adalah pemimpin yang adil pada rakyatnya, pada masyarakatnya. Alladzi yuhafizu ala huquqihim, yang menjaga dan memelihara hak-hak mereka. Karena masyarakat, rakyat itu punya hak-hak yang harus dipenuhi, ya, harus diayomi oleh para penguasa dan para pemimpin. Tapi kalau ada penguasa dan para pemimpin yang tidak memberikan hak-hak masyarakatnya, maka itu bukan pemimpin yang adil yang akan mendapatkan naungan nanti di hari akhirat. Kemudian wa yar'a masalihahum, dan mereka berusaha untuk melaksanakan kemaslahatan masyarakatnya. Wa yahkumu fihim bi syari'atillahi azza wa jal, ya. Lalu mereka menghukum masyarakat dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan para ulama atau syarah para ulama tentang ya makna al-hakim al-adil, ya, pemimpin atau penguasa yang ya adil. Ya, bahwa ya dia adil karena dia yahkumu fihim bi syariatillah. Mereka menghukum masyarakatnya dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itulah keadilan yang ditemukan. Ya, kalau tidak menegakkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, maka keadilan yang ditegakkan itu sangat ya semu dan sangat ya subjektif. Sehingga ya para ulama kita mengatakan ya bahwa al-imamul adil itu adalah alladzi yahkumu fihim bi syari'atillahi azza wa jalla fa yuqimu masalihad dini wad dunya. Lalu kemudian ya imam itulah yang kemudian menegakkan kemaslahatan agama dan sekaligus kemaslahatan dunia.
Jadi mereka menegakkan kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Bukan imam adil itu yang hanya memikirkan tentang masalah kemaslahatan dunia masyarakatnya, lalu tidak memperhatikan masalah akhiratnya, tidak memperhatikan masalah agamanya. Karena apa? Kebutuhan manusia ini bukan hanya kebutuhan pada masalah ekonomi saja. Lebih daripada ekonomi, ada kebutuhan rohaninya yang juga harus dipenuhi oleh para pemimpin dan para penguasa. Sehingga ketika ada pemimpin dan penguasa yang berusaha untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani masyarakatnya, di samping juga memberikan kebutuhan-kebutuhan fisiknya, maka itulah imam yang adil yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu al-imamul adil, karena amalannya yang sangat super dan luar biasa. Dia memiliki kekuasaan, tapi tidak dengan kekuasaan yang dia miliki melakukan dan melampaui batas, Nah, kekuasaan itu menjadikan orang banyak terlena, menjadikan orang banyak melakukan kezaliman kepada sesama manusia. Karena kekuasaan itu membuat orang terkadang melakukan apa saja yang dia inginkan, walaupun kemudian tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Wal'iyazubillah. Maka ketika ada seorang pemimpin, seorang imam yang berlaku adil terhadap masyarakatnya dan menegakkan di antara mereka hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan mendapatkan jaminan nanti di hari akhirat. Yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluhu. Allah akan menaungi mereka tatkala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang melakukan amalan yang spesial dan super sehingga mendapatkan keutamaan, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika semua manusia yang lainnya merasakan kepanasan. Di padang mahsyar mereka tidak merasakan kepanasan, mereka merasakan kesejukan. Siapa itu? Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda atau pemuda, remaja yang tumbuh berkembang dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa masa muda itu di mana obsesi begitu banyak, ekspektasi begitu besar, dan kehidupan remaja itu didominasi oleh perasaan dan hawa nafsu. Maka ketika dia bisa mengekang hawa nafsunya, lalu kemudian dia arahkan dirinya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, rajin salat, rajin puasa, bahkan kemudian ikut serta di dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada manusia, maka pemuda yang tumbuh berkembang dari kecilnya sampai dia dewasa, sampai dia menjadi orang tua, bahkan kemudian sampai dia meninggal dunia, maka pemuda seperti ini yang akan mendapatkan naungan di hari akhirat, yauma la zilla illa zilluhu, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka asyabab al-multazim bi syariatillah azza wa jal, pemuda yang komitmen konsisten dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah pemuda yang sesungguhnya. Inilah namanya pemuda, bukan pemuda yang kemudian menyia-nyiakan ibadahnya dan hanya turut ikut serta kepada dominasi dan tekanan hawa nafsunya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul satu generasi di mana generasi itu adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Salat pun disia-siakan, salat pun tidak dikerjakan dengan baik. Dia akan salat ketika nyaman dan tenang hidupnya. Dia melaksanakan salat ketika dia bersama dengan orang-orang yang salat. Tapi ketika dia sudah sendirian, maka sudah tidak mau salat. Ini yang disebutkan
fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah, generasi yang menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka hanya mengikuti syahwatnya saja. Makanya ya, generasi yang seperti ini adalah generasi yang akan merasakan ya panasnya terik matahari nanti di padang mahsyar, dan dia tidak akan meraih dan memperoleh yang namanya ya zillur rahman atau zillul arsh, ya, naungan Allah Subhanahu wa taala yang menaungi ketika ya matahari didekatkan di atas kepala kita dengan jarak satu mil. Maka ya, kenapa pemuda ini mendapatkan ya keutamaan yang sangat besar, sangat mulia, mendapatkan ya luar biasa zillul arsh, karena dia ya mengamalkan amalan yang sangat super dan sangat luar biasa. Di saat banyak anak-anak muda ya berobsesi untuk mau menikmati segala kehidupan dunia ini, mereka mengatakan mumpung masih muda, ya kalau sudah tua sudah tidak bisa lakukan ini. Kan biasa begitu prinsipnya anak muda, ya. Prinsipnya mumpung masih muda, ya, kita nikmati memang hidup ini, ya. Maksudnya ikuti syahwatnya, apapun yang menjadi dorongan syahwat itu yang diikuti. Itu biasanya anak muda begitu, ya. Apalagi prinsipnya seperti itu nanti kalau nama persoalan tobat nanti setelah ya berusia 50 tahun 60 tahun baru kita tobat. Nah, siapa yang tahu bahwa kita akan bisa sampai pada umur 50 tahun 60 tahun, ya. Banyak malah anak muda yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, bahkan tidak sedikit anak muda yang dipanggil dalam keadaan melakukan kemaksiatan dan melakukan perbuatan sia-sia, naudzubillah. Coba kita lihat itu sudah berapa banyak korban anak-anak muda yang balapan liar, ya, korban. Mereka sebelum balapan liar mengkonsumsi ya, khamar dulu sampai setengah waras, baru kemudian mereka balapan liar, langsung tabrakan, hancur habis. Apakah kita mau menunggu peristiwa seperti ini lalu kemudian kita mau sadar, ya? Tapi ketika ada anak muda, subhanallah, makanya ini sangat kita salut, sangat membuat hati kita menjadi tenang melihat anak muda usia SMP, usia SMA, usia mahasiswa, tapi kemudian aktif di masjid, salat, aktif di ya pengajian-pengajian dan halaqatul ilm, ya, aktif untuk melakukan ibadah-ibadah ya sunat, aktif selalu membawa mushaf kemana-mana dan membaca Al-Quran ya ketika ada waktu kosongnya. Ini yang kemudian ya kita harapkan. Dan pemuda seperti inilah insya Allah yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yauma la zilla illa zilluhu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah warajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya. Ada orang yang terpaut hatinya ya di masjid. Maksudnya senang datang di masjid, senang duduk di masjid, ya, karena masjid itu adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling afdal di atas muka bumi ini adalah masjid. Kata Rasulullah SAW, afdalul buqa ala wajhil ardi al masajid. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling afdal di seluruh permukaan bumi ini adalah masjid. Kenapa? Karena di masjid itulah ayat-ayat Al-Quran itu dibaca. Di masjid itulah ya dilaksanakan majelis-majelis ilmu. Di masjid itulah kita melaksanakan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang hatinya senang ya datang di masjid, untuk apa? Tidak mungkin datang di masjid melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin ke masjid untuk melakukan kemungkaran. Orang datang ke masjid untuk melakukan ketaatan, melaksanakan salat, baca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau ada orang yang kemudian senang jiwanya, senang hatinya untuk datang di masjid dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga ya karena amalannya ini sangat super, ya, maka wajar kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang juga super, ya, dia tidak akan merasakan panasnya terik matahari ketika semua orang ya gelisah dengan panasnya terik matahari pada ya hari itu. Kemudian yang berikutnya ya diantara orang yang mengamalkan amalan super sehingga kemudian diberikan balasan
yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu adalah al-mutahabbuna fillah. Ya, kalau dalam hadis katakan warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bersatu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Dia bertemu karena Allah. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Ya. Karena ya, saudaranya itu adalah mukmin, saudaranya itu adalah orang bertakwa, muttaqi, maka dia mencintainya dan dia membangun hubungan persaudaraan ya atas dasar ukhuwah Islamiyah di antaranya, ya. Sehingga kemudian ya saling mencintai melampaui bahkan cintanya kepada saudaranya sendiri yang tidak beriman, kepada kerabatnya yang juga tidak beriman. Maka ya rajulani tahabba fillah. Ingat, ya dua orang yang saling mencintai karena Allah dia bersatu, karena Allah dia mencintai saudaranya. Ya, bukan karena satu daerah, bukan karena satu kampung, bukan karena satu sekolah, bukan karena satu alma mater, bukan karena satu pekerjaan, bukan karena satu profesi. Ya, terkadang kita mencintai saudara kita karena itu semua. Karena kita satu profesi, karena kita satu daerah, karena kita satu alma mater, kan kita sering mencintai. Tapi orang yang akan mendapatkan ya yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu adalah rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah kita cintai saudara kita. Bukan karena apa-apa. Bukan karena orientasi duniawi. Bukan karena kita satu pekerjaan atau satu profesi. Bukan karena kita satu kelompok atau satu golongan atau satu partai. Ya, tapi kita mencintai dia karena dia adalah orang mukmin al-muttaqi. Ya, orang beriman yang bertakwa, maka kita mencintai dia dan kita bangun ukhuwah di antaranya, ya, dan inilah yang akan mengantarkan kita nanti masuk ya ke dalam ya kehidupan di hari akhirat, di mana kemudian kita akan merasakan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasakan panasnya terik matahari ketika semua orang merasakan panasnya terik matahari tersebut. Yang berikutnya, di antara orang yang melakukan amalan super yang kemudian juga mendapatkan balasan super dari Allah Subhanahu wa taala di hari itu, tidak merasakan panasnya matahari, adalah ya seorang yang digoda oleh perempuan lalu kemudian dia tidak terpapar. Perempuan yang mengajak dia tapi dia tidak terpapar, ya. Makanya dikatakan dalam hadis, warajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya. Ada orang yang diajak berbuat mesum, berselingkuh dengan wanita yang cantik dan punya posisi, ya. Cantik dan punya posisi, siapa yang tidak mau? Ya. Siapa yang tidak mau itu? Wanita cantik dan punya posisi, ya. Diajak lagi, ya. Maka ketika dia diajak, dia langsung mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti siapa? Seperti Yusuf alaihissalam. Coba, kalau ada yang sanggup seperti Yusuf, amalan yang dihindari oleh ya, Yusuf alaihissalam luar biasa supernya, maka wajar dia mendapatkan juga ya balasan yang super seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Ya. Yusuf, bayangkan ya, dia hidup ya di dalam rumah tangga ya sang raja bersama dengan permaisurinya, lalu kemudian ya permaisuri sang raja ya sudah mempersiapkan, sudah berdandan dengan dandanan yang luar biasa, ya, bisa memfitnah orang. Lalu kemudian dia ajaklah Nabi Yusuf dan mengatakan, hai talak, ya, hai talaka, maksudnya kesini coba. Arti justru perempuan inilah yang kemudian menyerahkan dirinya, yang mengajak Yusuf untuk berbuat ya mesum, ya. Tapi di samping itu kemudian waghallaqatil abwab, wanita itu dia tutup rapat-rapat semua pintu, semua jendela, tidak, pokoknya tidak ada suara pun barangkali tidak kedengaran, ya. Waghallaqatil abwab.
Lalu kemudian dia panggil, hai talak, ta'al ke sini. Tapi apa jawaban Yusuf? Beliau mengatakan, ma'adzallah, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Yusuf selamat dari godaan dan fitnah wanita tersebut. Karena super ini. Tidak, saya yakin kalau kita mendapatkan posisi sama dengan posisi Yusuf, na'udzubillahi min dzalik, mungkin tidak ada yang bisa selamat. Tapi ada saja orang-orang yang bisa menahan dirinya dan bisa selamat dari godaan dan fitnah seperti itu. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan balasan super dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu, akan dinaungi ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat terik matahari pada saat itu adalah orang yang ikhlas di dalam bersedekah. Ini juga karena amalan ini super. Orang biasanya bersedekah itu mau dipublikasikan, kan? Mau ditahu, Makanya coba kita selalu, biasa di masjid di bulan Ramadan atau di mana itu diumumkan itu oleh panitia, sumbangan dari bapak fulan, sumbangan dari ibu fulan, sekian. Yang disumbangan cuma 100.000. Sudah dipublikasikan. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang ikhlas itu adalah ketika dia melakukan amalan, dia tidak mau beritahu kepada siapapun. Makanya yang disebutkan dalam amalan ini karena dia super. Dia mengatakan, warajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfahu hatta la ta'lamu shimaluhu. Dia berinfak dengan tangan kanannya, lalu dia rahasiakan, dia sembunyikan, hingga tangan kirinya pun tidak tahu. Bayangkan, ini kan permisalan dari Nabi SAW. Permisalan dari Nabi SAW. Dia berinfak dengan tangan kanannya, masa tangan kanan berinfak tidak tahu tangan kiri? Tapi ini permisalan, bagaimana dia menyembunyikan amalnya. Minal akhfiya, dari kategori orang-orang yang menyembunyikan amalnya, tidak ditahu oleh orang. Dan ini termasuk di antara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut taqiyas. Innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertakwa dan yang khafi. Khafi itu artinya menyembunyikan amalnya. Ada dulu di zaman ini, termasuk cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam sebuah kisah riwayat, di Madinah ada seorang wanita janda dengan berapa orang anaknya, tidak ada lagi yang memberikan nafkah. Tapi setiap waktu subuh atau selesai waktu subuh, sang wanita janda tadi itu membuka rumahnya. Ditemukan di depan pintu rumahnya bahan makanan yang lengkap, mulai dari gandum, ada minyaknya, ada pokoknya bahan makanan yang lengkap. Tapi dia tidak tahu siapa yang datang membawakan itu bahan makanan yang dia bisa manfaatkan untuk hidup. Besok lagi subuhnya begitu, dia buka pintu, ternyata ditemukan lagi bahan makanan lengkap. Sampai bertahun-tahun lamanya sang ibu yang janda tadi itu dengan anak-anaknya hidup dengan berkecukupan karena dibantu oleh seseorang yang setiap malam datang membawakan bahan makanan di depan pintunya. Coba bayangkan, setiap malam. Dia tidak datang di waktu siang. Kalau kita sekarang kan kita publikasikan, sampaikan Ibu Ani itu bahwa ini saya datang. Nauzubillahi min dzalik. Ini dia datang di malam hari, dia datang pikul sendiri itu. Lalu dia bawakan sembunyi-sembunyi, dia bawakan dan diletakkan di depan pintu rumah sang wanita janda tadi itu dengan berapa orang anaknya. Berusaha wanita itu mengetahui siapa kira-kira tetangganya yang berbaik hati membantu beliau, sampai beliau alhamdulillah tidak terlalu terbebani dengan masalah maisha atau masalah kehidupan, khususnya anak-anaknya juga. Dan itu berjalan bertahun-tahun lamanya.
Dia cari siapa, tidak ada yang tahu. Karena dia datang, yang membawa itu dia datang di tengah malam, dia bawakan. Bertahun-tahun lamanya ya peristiwa ini ya terjadi, dan diselidik punya selidik, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu siapa yang datang membawakan. Nanti setelah orang ini meninggal dunia, lalu kemudian setelah itu diselenggarakan jenazahnya, lalu kemudian dikuburkan ya di Baki ya. Besok malamnya ketika datang subuh hari, sang wanita janda tadi itu membuka pintu rumahnya, lalu kemudian tidak ditemukan lagi bahan makanan seperti malam-malam sebelumnya. Besoknya lagi ternyata tidak ada lagi, lusa lagi tidak ada lagi. Disitulah baru kemudian dia tahu ternyata si fulan ya yang telah meninggal berapa hari yang lalu, itulah yang kemudian datang memberikan bantuan selama ini bertahun-tahun lamanya dan tidak diketahui. Itu masuk dalam kategori orang yang akhfiyah, orang-orang yang karena amalannya dia sembunyikan, ya amalan yang sangat super ya dia lakukan dan tidak dia tahu ya orang lain, karena memang ya yang mendorong itu adalah keikhlasan. Inilah ya keutamaan orang yang kemudian ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, ikhlas di dalam memberi dan membantu orang lain ya. Nah, kalau kita sekarang ya selalu dipublikasikan, masuk dalam daftar nama, lalu kemudian disebut fulan dan fulan menyerahkan uangnya sekian, fulan ya membantu ya dan bersedekah, berinfak sekian dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas, yang tidak suka pamer dan tidak suka untuk dipublikasikan ya amalan yang kita kerjakan, karena itu akan menghilangkan nilai dari pahala ya amalan yang kita kerjakan. Nauzubillah. Nah, ini yang ya disebutkan di dalam ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ya ketujuh adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takutnya itu ketika dia berzikir dalam kesendiriannya, ketika dia beribadah dalam kesendiriannya, dia tidak tahan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencucurkan ya air mata di dalam kesendiriannya berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha azza wa jalla ya fafadat aynah. Wa rajulun dzakarallaha azza wa jalla khalian fafadat aynah. Ada orang yang ia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, lalu kemudian tiba-tiba ia matanya mencucurkan air mata karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sangat super, yang juga mendapatkan balasan yang super di hari akhirat. Yauma la zilla illa zilluhu, maka yuzilluhumullah. Allah akan memberikan naungan ya kepada orang seperti itu nanti di hari akhirat ya, di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Dan ya 7 golongan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam ya kitab Sahihaihima, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 kelompok, ada 7 golongan yang kata Rasulullah yuzilluhum fi dhillihi, yang Allah akan naungi mereka pada naungannya yauma la zilla illa zillu, di hari dan di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Nah, siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah al-imamul adil, imam yang adil yang kita telah jelaskan tadi. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, ya. Nah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya terpaut terpatri di masjid, senang datang di masjid. Kemudian yang keempat ya adalah warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah ya,
bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian berikutnya yang kelima, warajulun talabathu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan punya kedudukan untuk berbuat mesum, lalu kemudian dia menjawab inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, warajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang kemudian bersedekah, berinfak, membantu, menyumbang, fa akhfa, sehingga kemudian dia menyembunyikan sumbangannya dan bantuannya itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kanannya, tangan kirinya pun dia tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu karena saking ikhlasnya, tidak mau ditahu, dan dia ikhlas untuk berinfak dan bersedekah serta menyumbang. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kata Rasulullah SAW, warajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Ada seorang yang kemudian sementara mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, tiba-tiba matanya mencucurkan air mata. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima. Kemudian juga banyak nas-nas hadis sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat ketika tidak ada naungan kecuali naungannya adalah al-mutahabbina fihi, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Inilah perlunya bagaimana kita mencintai seorang muslim. Jangan dimusuhi orang Islam itu. Kapan kita memusuhi orang Islam? Tunggu nanti balasannya di dunia sebelum di akhirat. Makanya mari kita mencintai orang-orang beriman. Mari kita cintai orang-orang Islam. Semakin besar semakin kuat keimanan seseorang, semakin bertakwa seseorang, maka semakin besar pula kecintaan kita kepadanya. Karena dengan kita membangun rasa cinta di antara kita sesama kaum muslimin, itulah jalan untuk kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la zilla illa zilluhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini juga diriwayatkan dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, qala Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyeru nanti di hari kiamat dan mengatakan, ainal mutahabbuna bijalali, di mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku. Bayangkan di saat manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas di padang mahsyar, dan seperti tadi yang kita gambarkan, matahari dekatkan di atas kepala kita dengan jarak 1 mil. Di situ Allah SWT menyeru dan mengatakan, ainal mutahabbuna fi jalali, di mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku. Karena Allah kita mencintai saudara kita, bukan karena motif lain, bukan karena tendensi yang lain. Kita mencintai dia karena dia adalah mukmin yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita cintai dia. Adapun kalau membenci orang beriman, apalagi memusuhi orang beriman, apalagi mencelakakan orang beriman, apalagi mau membunuh orang beriman, nauzubillahi min dzalik. Maka al-mutahabbuna fi jalali, kata Allah SWT berteriak dan memanggil, ainal mutahabbuna fi bijalali, di mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku. Al-yaum uzilluhum fi dhilli, kata Allah, hari ini berdasarkan janji Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, hari ini aku akan berikan naungan kepada mereka yang saling mencintai karena kebesaranku. Yauma la zilla illa zilli, pada hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah. Al-yaum udhilluhum fi dhilli, hari ini saya akan berikan naungan di dalam naunganku, yauma la zilla illa zilli, di mana pada hari ini tidak ada lagi naungan kecuali naunganku. Tidak berfungsi, yang seperti yang kita sebutkan tadi, kipas angin tidak berfungsi, AC tidak ada, kemudian
payung juga tidak ada, atap juga tidak ada, pokoknya semua tidak ada, ya. Yang berfungsi pada saat itu adalah Zillur Rahman, ya, yaitu naungan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada siapa diberikan itu kepadanya, di antaranya yang kita sebutkan tadi 7 kelompok dalam hadis Nabi SAW, ditambah lagi pada hadis Muslim, ya, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, ainal mutahabbuna bijalali al-yawm uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Di mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku, hari ini aku akan berikan, ya, naungan kepadanya, ya, dengan naunganku di saat tidak ada naungan, ya, kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, ya, dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, ya, dan Mustadrak, ya, Al-Hakim dari sahabat Mu'ad bin Jabal dari sahabat Mu'ad bin Jabal berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mutahabbina fillahi fi dhillil arsy, ya, sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berada, ya, pada, ya, naungan al-arsy, ya, maksudnya naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ini menunjukkan, ya, tentang, ya, bagaimana, ya, pentingnya kita saling mencintai karena Allah. Dalam riwayat yang lain dari hadis, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang sahih, ya, dari sahabat Ubadah bin Samit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini berarti hadis qudsi, ya. Allah berfirman, haqqat mahabbati 'alal mutahabbin, ya, haqqat mahabbati 'alal mutahabbin, itu, ya, menjadi, ya, orang-orang yang saling mencintai itu berhak untuk mendapatkan, ya, kecintaanku, kata Allah. Orang yang al-mutahabbin, orang yang saling mencintai karena Allah, itu berhak untuk mendapatkan, ya, mahabbah atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala baginya. Dia akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia mencintai saudaranya. Maka disinilah, ya, para pemirsa yang sangat bahagia, ya, pentingnya untuk kita mencintai sesama kaum muslimin. Jangan ada kebencian kepada sesama kaum muslimin. Ya, mereka adalah saudara kita, dan kalau kita mampu membangun mahabbah fima bainana, keutamaan di antara kita, maka, ya, juga haqqat mahabbati 'alal mutahabbin, kita juga akan mendapatkan, ya, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicintai oleh Allah, ya. Maka, ya, tentu kita semua mengharapkan untuk kita dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai oleh Allah, sudah selesai, ya. Di antaranya Allah mengatakan, uzilluhum fi dhillil arsy yawma la zilla illa zilli, ya, saya akan, ya, naungi mereka, ya, pada naungan al-arsy, hari ketika tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis, ya, disebutkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, ya, dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, karenanya, ya, juga di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antara orang-orang yang akan, ya, mendapatkan naungan Allah di hari, ya, dan di saat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah apa yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat, ya, Abil Yusri, ya, an Rasulullah SAW, dari Nabi SAW qal, beliau bersabda, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi dhilli, ya. Ini diantaranya tambahan daripada 7 yang kita sebutkan, akan diberikan naungan oleh Allah SWT, yaitu siapa yang memperhatikan orang-orang yang mengalami kesulitan hidup, lalu kemudian dia berikan solusi dan jalan keluar dari kesulitannya, dia bantu, dia tolong dari kesulitan dan kesempitan yang dialami oleh saudaranya, maka azallahu Allahu fi dhillihi, Allah akan menaungi dia nanti dalam naungannya, ya. Isinya perlunya apa? Perlunya membantu, ya, kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita. Oleh saudara kita menghadapi,
ya masalah, menghadapi kesulitan hidup, lalu kemudian kita mudahkan, kita ringankan bebannya, dan kita bantu dia keluar dari beban hidup dan ya penderitaannya, maka insya Allah kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, yauma la zilla illa zilluhu. Dan ya terakhir dari ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga oleh Ad-Darimi dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia, ya sahabat ya Qatada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya bersabda, ya man naffasa an gharimihi au ya maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Ya hampir mirip dengan yang hadis di atas. Ya barang siapa yang memudahkan dan menghilangkan penderitaan dan kesulitan saudaranya, ya maka Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan dia di dalam ya naungan al-arsy yaumal qiyamah, naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi meringankan beban saudara kita kaum muslimin. Ya taruhlah sekarang misalnya banyak saudara kita mengalami penderitaan, baik di tetangga-tetangga kita maupun ya sedaerah kita atau sekampung kita atau senegara kita menghadapi berbagai macam musibah dan problematika hidup, termasuk misalnya bencana alam. Ada longsor yang menimpa saudara kita, ada banjir yang menimpa saudara kita, ada yang ya kemarin ya di Turki dan di Suriah ya bagian utara digoncang oleh gempa bumi yang sangat dahsyat, dan itu mengorbankan ribuan, ya bahkan ada yang sampai mengatakan di atas 100.000 ya korban dari gempa tersebut, ya. Dan sekian kita tidak tahu berapa banyak, ya berapa ratus ribu ya saudara-saudara kita di Turki maupun di Suriah ya bagian utara yang terdampak dengan gempa itu. Mereka tidak meninggal, tapi kemudian mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan tempat ya pekerjaan, mereka kehilangan ya usaha dan seterusnya. Mereka ya hidup ya tidak punya ya harapan lagi. Lalu kemudian ya ketika kita berusaha untuk membantu, ketika kita berusaha untuk mengulurkan tangan kita sebesar apapun, tidak harus banyak, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Karena ya biar banyak kalau tidak ikhlas, kita cuma mau dipublikasikan saja, mau disebut saja, naudzubillah min dzalik. Tapi biar sedikit tapi ikhlas, itu jauh lebih berberkah daripada banyak tapi tidak ikhlas. Tapi tentu yang lebih baik adalah banyak dan ikhlas. Itu yang paling super, ya. Banyak dan ikhlas itu yang super. Dan itulah yang kemudian juga ya kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Orang yang seperti ini akan mendapatkan ya naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Maka membantu ya saudara kita dan menghilangkan penderitaan mereka yang dialami oleh mereka, itu jangan kita mengatakan kenapa ya boro-boro kita menyumbang saudara kita yang terdampak di Turki dan di Suriah, ya di negeri kita banyak masalah. Betul banyak masalah, tapi ya bagi kita ya seorang muslim itu tidak dibatasi oleh jarak dan oleh wilayah. Karena Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara, walaupun dia berkebangsaan Arab, dia berkebangsaan Turki, dia berkebangsaan Amerika, apa saja, dia mukmin, maka dia adalah ikhwatul lana fid din. Ya, dia adalah ikhwatul lana ya fid din, saudara kita di dalam ya agama. Sehingga ketika misalnya dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesulitan, lalu kemudian kita menyalurkan ya bantuan kepada mereka, ya, dan ya sumbangan kepada mereka untuk meringankan beban dan penderitaan mereka, maka ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita nanti naungan di hari akhirat, yauma la zilla illa zilluhu, ketika tidak ada naungan ya kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya para pemirsa ya Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita berusaha agar kita masuk di dalam minimal kita masuk dalam salah satu di antara golongan yang kita sebutkan tadi di dalam hadis Nabi SAW, ya,
apakah ya golongan pada 7 yang disebutkan atau pada tambahan yang kita sebutkan dalam riwayat, baik dalam riwayat Imam Muslim maupun dalam Musnad Imam Ahmad maupun di dalam di dalam Sahih Ibnu Hibban dan seterusnya dari hadis yang telah kita bacakan ya baru saja. Intinya adalah mari kita berusaha, mari kita berpikir ya supaya ya kita bisa masuk minimal salah satu di antara ya golongan tersebut, supaya kita nanti insyaallah mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala ya di hari akhirat, yaumala zilla illa zilluhu. Kalau kebetulan kita misalnya diberikan amanah memimpin apapun ya bentuk ya kepemimpinan itu, ya kita membawahi sekian banyak orang ya, apakah dalam bentuk komunitas ya kecil, misalnya dalam sebuah organisasi atau dalam semua ya lembaga, ya kita mendapatkan amanah untuk memimpin sekian orang, maka jadilah menjadi pemimpin yang adil dengan menjalankan ya syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam ya mengatur dan memimpin orang yang kita pimpin. Apalagi kalau jadi kepala RT ya, kepala RW atau ketua RW, jadi kepala desa atau jadi Pak Lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, apalagi jadi kepala negara ya. Kalau kita mampu menjalankan ya syariat dan hukum Allah untuk kemudian kita menegakkan keadilan kepada masyarakat yang kita pimpin, maka biidznillah azza wa jalla kita akan masuk dalam kategori yaumala yuzilluhumullahu yaumala zilla illa zilluhu. Nah, kalau kita kebetulan ya bukan pada tataran ya pemimpin, ya mungkin kita bisa pada ya yang lainnya, misalnya ya tadi yang disebutkan syabun nasa, kebetulan kita masih anak muda ya, maka mari kita memanfaatkan masa muda kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbawa arus dengan ya kaidah yang kita sebutkan tadi, mumpung masih muda ya. Mari kita kembali ya menjadi pemuda yang betulan, pemuda yang handal, pemuda yang top ya, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya mungkin kita sudah bukan pemuda, kita sudah orang tua ya, maka mari kita ya paling tidak masuk dalam kategori warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya terpaut hatinya di masjid, senang datang di masjid, ya datang untuk mengaji, datang untuk berzikir, datang untuk salat, datang untuk ruku, datang untuk ya menuntut ilmu, datang pokoknya manfaatkan ya masjid untuk ya maslahat ibadah kita, dan kita senang duduk di situ ya, maka mudah-mudahan kita masuk dalam kategori warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kalau tidak, masuk pada kategori yang lainnya dan seterusnya ya, sehingga kemudian ya, dan alangkah indahnya ketika misalnya kita bisa memasuki semua ya lini dan semua ya bahagian yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di alangkah indahnya kalau kita bisa mengumpulkan ya lebih daripada ya 2, 3 atau 4, bahkan kalau bisa 7 ya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim ini, maka itulah kebahagiaan yang hakiki kita akan dapatkan nanti ya di hari ketika matahari ya didekatkan di atas kepala kita dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya mendapatkan kesejukan, ketenangan, kebahagiaan, tidak ada rasa ya kekhawatiran dan ketakutan, karena kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang telah membatasi kita, maka ya kajian dan ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan pada poin alladzina yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluhu, dan mudah-mudahan pada ya kesempatan yang akan datang kita lanjutkan ya pada keadaan orang-orang yang ya bertakwa nanti di hari akhirat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.